Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuhan Fadila dengan NIM C1C022141. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian PPNBM, 2. Subjek dan objek PPNBM, 3. Tarif PPNBM, dan 4. Contoh perhitungan. Pengertian PPNBM. Mengutip laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenku, PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM dikategorikan sebagai pajak pusat dan bersifat sebagai pajak objektif. Selain itu, PPNBM dikenakan atas konsumsi umum dalam negeri, serta diklasifikasikan sebagai pajak tidak langsung. PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang atau UU Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP. Subjek PPNBM. 1. Pengusaha kena pajak. PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP, atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Berikut ini beberapa contoh subjek PPNBM. 1. Pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. 2. Pengusaha real estate, importir, indentor. 3. Pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. 4. Pemegang hak paten dan merek dagang. 5. Kontraktor atau subkontraktor bangunan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengusaha yang memilih menjadi PKP, meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Objek PPNBM. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah. Dilakukan di daerah pabean dan dilakukan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. PPNBM dikenakan atas yang pertama, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau barang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Namun demikian, khusus untuk ekspor tarif PPNBM adalah 0%, sama dengan tarif PPN atas ekspor. Pemerintah membagi BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor ke dalam 4 kelompok tarif, yaitu 1. 20% untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. 2. 40% untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan. Pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak dan kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya. 3. 50% untuk kelompok pesawat udara lainnya dan kelompok senjata api dan senjata api lainnya. 4. 75% untuk kelompok kapal pesiar mewah berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dan semua jenis serta yacht. Contoh perhitungan. Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil. Pada suatu saat Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2.500 cc dengan harga 2 miliar rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Andi untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Perhitungannya, PPN sama dengan tarif PPN dikali
harga barang dikurang dengan PPNBM. Maka 11% dikali dengan 2 miliar rupiah dikurangi dengan 2 miliar rupiah dikali 40%. 11% dikali dengan 2 miliar rupiah dikurangi dengan 800 juta rupiah. Maka hasilnya yaitu 11% dikali 1 miliar 200 juta rupiah sama dengan 132 juta rupiah. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Andi adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM. 2 miliar rupiah ditambah dengan 132 juta rupiah ditambah dengan 800 juta rupiah. Maka hasilnya yaitu 2 miliar 932 juta rupiah. Baiklah, sekian terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.